Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktik Grafika Komputer. Nah, kali ini kita masuk di pertemuan terakhir, pertemuan 15, di mana kita akan mereview ataupun persiapan dari proyek akhir Unity. Nah, kita akan menyempurnakan mulai dari kita review untuk proyeknya, kemudian kita akan memastikan kelengkapan dan fungsionalitasnya. Terus kita akan identifikasi ataupun perbaikan bug yang mungkin ada ditemukan ya, kekurangan. Kemudian kita akan melakukan build aplikasi baik berupa ke Android, iOS ataupun penggunaan dari aplikasi sistem operasi komputer. Oke. Nah, di pertemuan terakhir ini kita akan melakukan review proyeknya. Kemudian kita memastikan semua fitur-fitur itu berjalan lancar, dan kita juga akan mengoptimalkan performa dari aplikasi ataupun game yang kita buat, serta mempersiapkan proyek untuk build final untuk dipresentasikan juga. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Kita buka proyek terakhir yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Proyek terakhir yang sudah ada 2 scene ya, game scene dan main menu. Nah, kita akan mereview dari struktur proyek yang terakhir dan kelengkapan fitur-fiturnya. Oke, pertama kita periksa dari struktur folder. Nah, pastikan folder aset, scene, script, dan material tertata rapi. Nah, ini kan belum ya. Ini masih cukup berantakan. Bisa kita tambahkan ya. Tambahkan beberapa folder. Nah, kita bisa menambahkan beberapa folder. Kita buat yang pertama untuk folder material. Kemudian kita buat folder script. Kemudian kita buat folder animation. Kita buat folder animation. Kemudian kita buat folder audio. Nah, sekarang kita rapikan sesuai dengan folder-folder yang kita sudah buat. Nah, ini seperti ini. Audio saya pindahkan ke audio. Kemudian ada script, kita pindahkan ke script. Nah, ini script kita rapikan. Coba kita drag aja ya scriptnya. Langsung kita pindahin ke scriptnya. Kemudian material ya, material. Oke, material kita pindahkan semua. Kemudian animasi. Terakhir ya, animasi. Nah, ini kita masukkan ke folder animasi. Oke, sudah rapi ya. Kemudian periksa nama scene ya. Nah, ini harus konsisten ya, main menu dan game scene. Dan pastikan ini semua namanya jelas, karena ketika di script kita gunakan, nanti dia akan memanggil scene ini dengan nama yang sudah kita buat. Jadi harus jelas dan konsisten. Kemudian kita pastikan komponen UI-nya, kelengkapan komponen UI. Nah, ini kita coba komponen UI yang ada di game scene. Oke. Nah, di sini belum ada tertera exit game. Nah, ini bisa kita tambahkan ya, button exit game untuk bisa keluar dari tampilan game scene ke main menu. Oke, bisa kita tambahkan ya dari canvas. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu untuk panelnya. Nah, panel ini untuk membuat
transisi fade in ya, fade out tadi. Nah, ini kita atur warnanya hitam. Kemudian kita tambahkan komponen canvas group dan pastikan ini alpha 1 dan intertable, dan bold raycase-nya ini di checklist saja. Sudah. Nah, ini pastikan dengan kita menambahkan panel ini tidak mengganggu dari button-button yang udah kita buat. Coba kita uji terlebih dulu. Nah, ini tidak mengganggu. Oh, ini masih belum ya. Coba kita pindahkan untuk panelnya. Ini kita beri nama fade. Oke. Ini kita ganti namanya ya. Fade panel ya. Fade panel. Nah, ini kita coba agar tidak mengganggu dari button yang sudah kita gunakan. Nah, coba kita uji lagi. Nah, ini tidak mengganggu ya. Oke, kemudian perhatikan di kanvas. Nah, ini di kanvas kita tambahkan komponen dari script yang kita buat tadi, scene transition ya. Kemudian kita ambil canvas groupnya itu, tarik dari fade panelnya. Nah, nih fade panel untuk membuat fade transition. Kemudian kita tambahkan button. Nah, terakhir kita tambahkan button untuk membuat tombol button add sheet key. Ini untuk button add sheet. Nah, kita ganti penamaan buttonnya add sheet, dan ini bisa kita atur ya untuk peletakannya. Ini bisa kita letak di atas. Kita lihat, ini kita letak aja di atas ya. Sekalian nama buttonnya. Nah, ini kita letak di atas. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita tambahkan function on click-nya. Kanvasnya kita tarik kemari. Kemudian pilih function dari scene transition, pilih transition to scene, dan kita buat nama scene-nya ke main menu. Oke, kita buat nama transisinya main menu. Oke, sudah. Kalau sudah, di save. Selanjutnya kita coba ya, cek navigasinya adakah error, apakah dia sudah berjalan mulus. Coba, mari kita uji. Nah, ini kita coba uji ini button-buttonnya. Ini bisa. Ya, coba kita exit. Nah, dia langsung bisa ke tampilan main menu. Tombol play-nya bisa langsung masuk ke game scene. Nah, jadi navigasi antar scene-nya sudah bisa digunakan ya. Bisa kalau klik kita ke main menu. Nah, ya. Selanjutnya kita uji ya optimalisasi performa proyeknya. Kita bisa gunakan kembali profiler ya. Sebelum kita jalankan profiler, kita jalankan dulu ini scene ya. Kemudian kita lihat di profilernya, analisis profiler. Nah, di sini kita bisa identifikasi dengan menganalisis penggunaan CPU dan GPU. Nah, ketika kita menjalankan game, perhatikan apakah penggunaan CPU, GPU, dan memorinya ini cukup baik.
Kemudian pastikan tidak ada spike besar ya, mengindikasikan masalah performa. Nah, spike besar itu seperti ini ya. Ini masih kecil-kecil ya. Kemudian kita periksa untuk draw calls-nya, apakah tidak terlalu tinggi jumlah draw calls-nya. Dan kalau misalnya tinggi, bisa kita gunakan static batching untuk menggabungkan objek statis yang sama. Oke, nah sini kita sudah gunakan profilernya. Nah ini ya, agar bisa mengurangi bottleneck ketika kita melakukan build terhadap aplikasi kita ataupun game yang kita buat. Oke. Selanjutnya kita cek untuk perbaikan bug ataupun debugging. Nah di sini seperti ini ada masalah ya untuk penggunaan LOD group. Ini bisa dicek dulu ya penggunaan LOD groupnya. Nah ini mungkin salah satu dari LOD ini ada menggunakan dua objek. Nah coba kita perhatikan di sini ada dua objek ya. Iya, di LOD 0 ini menggunakan objek yang sama. Nah ini coba kita save ya. Ini harus keluar dulu dari mode screennya. Pastikan LOD nya salah satu LOD dihapus. Ini dihapus dulu. Nah, coba kita hapus dulu ya salah satu LOD nya. Nah ini kita coba hapus LOD nya karena error. Nah ini coba kita jalankan ya. Oke, errornya selesai, hilang. Karena nanti kita atur lagi untuk penggunaan LOD. Selanjutnya kita lihat bagian konsol, sudah kosong ya, tidak ada error. Oke, sudah bersih. Selanjutnya kita akan mempersiapkan build final ya untuk dokumentasi projectnya. Nah ini bisa kalian buka di file, kemudian pilih build setting. Nah pilih jenis apa ataupun platform apa yang mau kita buat aplikasinya. Nah ini kita pilih yang Android. Nah ini kan belum bisa di build ya. Nah ini di switch dulu platformnya. Ini akan ada beberapa proses. Oke, di sini sudah. Sebelum kita lakukan import ya atau build and run, perhatikan di sini apakah ada penggunaan dari ataupun project settingnya ya. Kita perhatikan di sini untuk resolusi mungkin bisa kita gunakan yang full screen. Nah di sini kan ada orientasi ya, orientasinya ini bisa kita atur mau menggunakan portrait atau landscape atau yang memang auto rotation. Nah ini kan mungkin tampilannya landscape ya. Untuk aplikasinya ini bisa kita pilih salah satu dari landscape right atau left. Nah ini bisa kita atur. Kemudian di sini nanti ada splash image. Nah ini untuk logo ya, logo misalnya kita mau buat suatu logo ini seperti ini ya. Nah ini mau kita ganti nantinya bisa ya dengan menggunakan ataupun membuat video.
dan kita hubungkan di splash image ini. Kemudian kita bisa lakukan untuk pengaturan dari minimum API level, dan kita bisa juga buat version dari aplikasinya ataupun APK yang mau kita build ya. Terus kita bisa membuat target API levelnya. Nah, ini bisa kita atur. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung melakukan build, dan kita bisa membuat APK-nya di salah satu folder yang kita inginkan atau direktorinya. Bisa kita buat penamaannya, misalnya pertemuan 15. Bisa kita save. Nah, ini APK-nya ya sudah jadi dan sudah masuk di directory. Nah, APK ini bisa kita install di device kita mau gunakan. Nah, kalau APK itu kan untuk Android, jadi kita install di Android, dan project ini sudah bisa dijalankan di device kita. Oke, kita telah menyelesaikan proyek akhir ya, dimana hari ini ataupun saat ini ada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15. Nah, perbaikan ataupun bug yang kita siapkan ataupun kita proses di proyek akhir ini sudah berjalan secara lancar dan final. Dan dengan pertemuan ini kita memastikan semua aspek proyek berjalan secara optimal dan siap untuk dipresentasikan. Oke, cukup sekian ya untuk tutorial ataupun modul pembelajaran pada praktikum grafika komputer. Kalau ada salah, saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.